Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pejuang. Walaupun di zaman modern dan Belanda sudah pergi, tapi kita sadar bahwa penjajahan masih ada. Dan saya sudah menulis teks saya, artinya apa yang saya bicarakan di sini bertanggung jawab penuh. Dan teksnya sudah saya kirim ke Abah Haji Ma'mun Muzaki, silakan diminta kalau dibutuhkan. Dan saya akan membacakannya saja supaya jelas dan tidak ditambah-tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidin untuk negara dan rakyat. Rajek, Tangerang, Banten, Kamis 28 November 2024. Pertama, saya adalah Ketua Syarikat Islam Banten, mewakili Kiai Bagus Khatib Adim Fathul Adim bin Ahmad Khatib. Ayah beliau adalah Ki Ahmad Khatib, adalah pembangkit Kesultanan Banten pasca dihancurkan. Kesultanan Banten itu dihancurkan oleh dirinya sendiri karena tidak mau dijajah atau tunduk kepada penjajah. Rela istananya hancur demi kehormatan masyarakat Banten. Untuk itu maka masyarakat Banten tidak layak untuk menyerah pada kemudian penjajahan kapanpun dan dimanapun. Amanat beliau Kiai Khatib Kiai Fathul Adim adalah beliau mendukung penuh menolak PIK 2 dan menuntut untuk mencabut PSN pada PIK 2 sebab realitasnya bukan proyek strategis nasional. Tapi PSN itu bukan proyek strategis nasional, tapi dia adalah proyek serobot negara. Saya ulang, adalah proyek serobot negara. Sekali lagi saya katakan, proyek serobot negara oleh bangsa Cina. Saya sebut bangsa Cina. Padahal Soekarno mengamanatkan agar tanah Indonesia tidak dikuasai oleh asing dan asing. Silakan dicek dalam sejarah. Yang kedua, PSN atau proyek serobot negara adalah bentuk penjajahan baru bagi bangsa Indonesia, maka wajib dihentikan dan seret Mulyono yang telah melawan Undang-Undang Dasar 45 dan melawan rakyat Indonesia. Kemudian menuntut Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum demi kedaulatan bangsa. Bapak-bapak perlu diperhatikan, ada 4 langkah untuk sampai pada kejayaan. Yang pertama adalah kemerdekaan. Dan kita sudah merdeka dalam tulisan. Yang kedua, yang harus diusahakan adalah kedaulatan. Sebab jika kedaulatan tidak kita miliki, maka biasanya tahap berikutnya kemakmuran dinikmati oleh para penjajah baru yang kita sudah rasakan saat ini penderitaannya. Maka setelah kemerdekaan, maka kita wajib mengusahakan kedaulatan bangsa. Maka seluruh bangsa Indonesia termasuk Banten harus menegakkan kedaulatannya untuk menguatkan dan memberikan kejayaan kepada bangsa Indonesia. Dan ketiga adalah baru kemakmuran, dan baru yang keempat adalah kejayaan. Jadi kejayaan mustahil ada kalau kita tidak makmur, dan kemakmuran mustahil kita bisa nikmati kalau kita tidak berdaulat. Untuk itu maka mari kita bergerak dan mari kita berjuang. Yang ketiga, saya asal Waringin Kurung. Saya asal Waringin Kurung, Kecamatan Waringin Kurung. Dan Waringin Kurung adalah asal ulama penggerak perlawanan penjajah Belanda, yaitu Ki Wahya. Gurunya Ki Wasid, pimpinan Geger Cilegon tahun 1888. Jadi yang mungkin barangkali pernah melangkahi air seninya, yang pernah kemudian makan makanannya, hari ini sudah hadir di pentas nasional untuk melakukan aktivitas bagaimana meningkatkan kedaulatan bangsa, sebagaimana kemudian terjadinya perlawanan di tanah Cilegon yang dikendalikan oleh dan dipikirkan oleh beliau.
Maka mari kita kemudian bergerak bersama. Yang terakhir, yang keempat, komitmen dan integritas. Ini komitmen saya dan integritas saya. Demi keselamatan bangsa dan umat Islam di Banten yang terzalimi. Berapa persen kira-kira yang terzalimi umat Islam di sini? Saya yakin mayoritas. Maka saya siap mati syahid untuk membela rakyat kecil. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.